Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur, yang terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya untuk para sahabat YouTube semua, semoga Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Usia 40 tahun adalah usia istimewa. Sebab Allah menyebutkannya secara khusus dalam Al-Quran. Dia juga mengejarkan doa usia 40 tahun dalam ayat yang sama, surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa rahasia usia 40 tahun dan doa tersebut? Kita awali dengan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf 15. Usia 40 tahun, menurut Ibnu Katsir adalah masa kematangan akal, pemahaman, dan pengendalian diri. Maka Masruq mengingatkan, bila usiamu telah mencapai 40 tahun, hati-hatilah dalam bertindak. Ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb mengatakan, usia 40 tahun merupakan puncak kematangan dan kedewasaan. Pada usia ini sempurnalah segala potensi dan kekuatan, sehingga manusia memiliki kesiapan untuk merenung dan berpikir secara tenang dan sempurna. Pada usia ini fitrah yang lurus lagi sehat mengacu pada apa yang dibalik kehidupan dan sesudahnya, mulai merenungkan akhirat sebagai tempat kembali. Buya Hamka juga berpendapat serupa. Dalam tafsir Al-Azhar beliau menjelaskan, umumnya pada usia 40 tahun manusia baru mencapai kematangan dan kemantapan sebagai insan. Demikian pula Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam tafsir Al-Munir beliau menerangkan, usia 40 tahun adalah usia tercapainya kesempurnaan akal, pikiran, pemahaman, dan kebijaksanaan. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun? Tak hanya menunjukkan istimewanya usia 40 tahun, melalui surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, Allah juga menuntun kita untuk mulai berdoa dengan doa yang isinya mengandung 5 poin. 1. Memperbanyak syukur. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ketika memasuki usia 40 tahun, Allah menuntun kita untuk mulai berdoa dengan doa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang dimulai dengan meminta ilham, taufik, petunjuk, dan bimbingan. Agar apa? Agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita dan kepada orang tua kita. Usia 40 tahun adalah saat menginsafi begitu banyak nikmat ilahi. Sebagaimana penjelasan para mufassirin bahwa usia ini adalah usia kematangan kedewasaan, di antara tanda kematangan kedewasaan adalah banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Menjadi lebih bijaksana dengan mensyukuri apa yang ada, bukan menuruti ego dengan merisaukan apa yang hilang atau tiada. 2. Memperbanyak amal soleh. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi,
Usia 40 tahun adalah masa memperbanyak amal soleh. Maka Allah menuntun kita untuk meminta taufik agar bisa beramal soleh yang Dia ridhoi. Ridho Allah adalah puncak tujuan seorang hamba dan ketika usia kita memasuki 40 tahun, ia harus menjadi prioritas utama. Aku telah meninggalkan kemaksiatan dan dosa selama 40 tahun karena malu kepada manusia, kemudian aku meninggalkannya, sesudah itu, karena malu kepada Allah. 3. Orientasi masa depan anak dan generasi berikutnya. Dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Pada usia 40 tahun, kita harus memiliki perhatian lebih besar terhadap anak. Berharap dan mengikhtiarkan kebaikan mereka. Memikirkan masa depan mereka. Masa depan di akhirat, ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pertanyaan Nabi Yakub, "Emahat ya buuna min badi, apa yang kamu sembah sesudahku?" Tidak pernah menanyakan emataku min badi, apa yang kamu makan sesudahku? Berita viral pekan ini tentang seorang anak SD yang dipaksa berhubungan dengan kucing dan direkam oleh teman-temannya lalu mengalami trauma hebat hingga meninggal cukuplah menjadi kerisauan kita. Betapa kerasnya tantangan generasi saat ini dan generasi mendatang di era digital. Betapa pentingnya membekali anak-anak dengan iman dan akhlak, ilmu dan adab, agar mereka tidak terjerembab. Selalu mendoakan mereka adalah kunci, sebab Allah lah pemilik hati. 4. Bersegera bertaubat. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Ketika menafsirkan penggalan doa ini, Ibnu Katsir mengatakan, di sini terkandung petunjuk bagi orang yang telah mencapai usia 40 tahun agar memperbarui taubat kepada Allah dan bertekad teguh atas pertaubatannya. Konon, usia 40 adalah dimulainya fase kehidupan baru. Life began at 40. Seperti apa kebiasaan seseorang di usia 40 tahun, biasanya begitulah ia hingga akhir hayatnya. Karena taubat menjadi pintu perubahan dan banyak memperbarui taubat adalah jalan ninja untuk mengupgrade kualitas kita. 5. Banyak berserah diri. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Memasuki usia 40 tahun, kita harus lebih komitmen berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara umum lebih komitmen sebagai seorang muslim dengan berserah diri mengikuti syariatnya maupun secara khusus lebih banyak tawakal dan menerima segala ketentuannya. Betapa banyak masalah rumit yang hanya bisa diselesaikan dengan sebuah penerimaan. Betapa banyak problematika besar yang solusinya adalah tawakal. Tentu bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.